Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah manusia yang tidak punya masalah? Saya yakin jawabannya kita sama semua. Sesuatu yang wajar dan alami untuk seorang manusia memiliki masalah dalam hidupnya. Yang menjadi perhatian adalah tingkat masalahnya. Ada yang sifatnya ringan, sedang, dan berat. Ada juga yang sedikit, bahkan sering, dan banyak mendapatkan masalah. Banyaknya masalah atau beratnya masalah yang dihadapi bisa berbahaya bagi sebagian orang. Akan bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan rasa cemas, stres, bahkan depresi. Hal ini dapat terjadi bila pola pikir yang selalu menjadi negatif, baik ke lingkungan sekitar maupun terhadap diri sendiri. Masalah berat inilah yang harus diatasi dan dihadapi, bukan hanya terus-terusan dikeluhkan yang akan merusak diri. Lalu, bagaimana caranya menghadapi masalah berat yang ada? Pertama, ambil waktu untuk merenung. Di sini, kita secara tulus dan ikhlas mencoba melihat diri sendiri, bercermin ke pribadi kita, seperti apa diri kita selama ini. Pelajari dan fahami diri kita dengan jujur dan ikhlas. Setelah mengerti bagaimana diri kita sendiri, barulah bisa mengkoreksi dan memperbaiki segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kedua, bersikap dan berpikir tenang. Menghadapi masalah berat memang sangat menguras energi pikiran. Untuk itu, jangan terus terjebak dalam kemelut pikiran itu. Detik itu juga, langsung tanamkan mindset positif untuk bersikap dan berpikir tenang. Yakinlah, suatu saat solusi akan datang. Ketiga, bersikap terbuka. Setelah merenung dan dapat berpikir tenang, bersikaplah terbuka kepada lingkungan dan orang-orang terdekat yang bisa kita percaya. Tidak perlu menutup-nutupi masalah yang ada. Dengan mencurahkan perasaan isi hati, dapat meringankan beban perasaan dan membuat suasana hati menjadi lebih tenang. Keempat, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Berserah diri dengan tulus kepada Yang Maha Kuasa. Curahkanlah segala keluh kesah kepadanya. Bersihkan hati dan terus khusyuk kepadanya. Yakinlah, segalanya dapat diselesaikan dengan seizinnya. Jangan lupa, sebelum berserah diri dan memohon pertolongan Allah, pastikan sebelumnya untuk memohon ampun dan bertobat kepadanya. Kelima dan keenam, kendalikan rasa takut dan tingkatkan rasa optimis. Setelah memiliki ketenangan hati dan selalu mengingat Yang Maha Kuasa, maka akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan rasa takut dan khawatir yang muncul. Kemampuan pengendalian diri kita akan menjadi jauh lebih kuat, dan itu sangat berarti dan sangat positif, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa optimis diri dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketujuh, mengambil hikmah. Apa itu hikmah? Di sini kita tidak akan mengartikan kata hikmah, karena hikmah itu rahasia ilahi bagi setiap hambanya. Hikmah merupakan pelajaran. Bagi siapa yang menyadari ada hikmah di balik suatu kejadian, maka dia akan terjaga dan terhindar dari kekecewaan. Rasa kecewa itu akan muncul bila belum menyadari atau tidak mau mengambil hikmah dari kejadian yang dialami. Hikmah dapat menjadi manfaat di kemudian hari. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, barang siapa yang dianugerahi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Semua ciptaan Allah mengandung hikmah dan kebaikan bagi alam semesta. Segala pengalaman hidup yang kita alami akan menjadi ilmu bagi kita sendiri. Menjadi manusia yang mau mengambil hikmah dan belajar akan meningkatkan derajat diri kita,
ke level yang berbeda.